Hari ini kita akan nyuci jeans. Nah, berhubung kemarin Mimin udah janji untuk bikin video series tentang nyuci celana jeans, jadi hari ini kita akan nyuci celana jeans. Gue yakin lu semua ngeklik video ini karena emang jeans lu tuh pertama udah bau, mungkin nggak dicuci berbulan-bulan, dan yang ketiga mungkin udah kena ketumpahan soto, kuah soto ya, atau mungkin bumbu batagor. Contohnya seperti ini. Celana di samping gue ini emang bener-bener udah bau banget sebenarnya. Udah nggak banget sebenarnya. Jeansnya udah bau banget dan udah dempul. Ya udah, jalan salah satunya adalah dicuci. Nah, pastinya lo semua pada nggak tahu kan gimana sih cara cuci jeans yang bener. Nah, tenang aja, hari ini gue bakalan ngajarin lo buat nyuci jeans biar lo tambah pinter. Dan untuk metode hari ini yang kita pilih adalah metode hand wash. Sesuai sama pencucian pada zaman dulu, sebelum ada mesin ya udah pakai tangan. Bisa dilakukan di rumah pastinya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel kita untuk dapetin info seputaran denim, fashion, dan juga lifestyle. Sebenarnya di dunia perdeniman ada 3 metode pencucian yang sering banget kalian dengar. Yang pertama ada hand wash, machine wash, dan juga sea wash. Simpelnya gini, hand wash itu bukan cuci tangan, melainkan pencucian celana jeans sesimpel metode pencucian ya lo menggunakan tangan. Seperti yang zaman dulu aja dilakuin gitu, sebelum ada mesin dan alat bantu lainnya. Ya udah manual aja, jadi ya lo sikat segala macem. Kalau ditanya kenapa menggunakan cara ini, karena menurut gue ini adalah metode pencucian yang paling oke sih dibanding yang lainnya. Karena pertama kita tahu nih letak kotor jeansnya itu ada di mana aja. Contohnya kayak misalkan di bagian knee, terus di bagian lavet itu kan udah pasti tuh kotor. Nah terus ya pastinya kalau misalkan lo pakai celana jeans lo sendiri, lo tau lah bagian-bagian mana yang kotor dan yang mana yang mesti lo cuci gitu. Jadinya lo tahu batasan-batasan ketika jeans lo mau dicuci gitu sih. Dan menurut gue ini yang paling bersih dan paling oke menurut gue. Pastinya capek sih, dibanding mesin wash itu lebih capek sih, tapi menurut gue memuaskan lah. Terus apa aja sih kira-kira yang dibutuhin? Yang pasti ini ada air dan juga selang. Kenapa? Pencucian celana menggunakan metode hand wash itu harus pakai selang, karena selain kita bisa nyemprot bagian atas yang kotor itu, ya menurut gue jauh lebih bersih aja sih kalau pakai selang, karena kan bisa dikencengin juga kan. Nah, lalu yang kedua ada sikat baju pastinya. Nah, di sini gue pilih sikat yang bulunya halus, karena untuk menjaga permukaan jeans biar nggak gampang rusak ketika dicuci. Lalu yang ketiga ada deterjen. Nah, di sini gue lebih menyarankan untuk hand wash itu pakai deterjen bubuk, karena ketika nanti kita menabur deterjen itu lebih merata dibanding deterjen cair. Kalau deterjen cair itu biasanya tuh habis ditabur atau habis disiram, dia bakalan ngeresap hanya ke bagian-bagian tertentu aja dibandingkan deterjen bubuk yang sekiranya bisa diratakan seperti itu sih. Lalu yang keempat ada ember pastinya. Nah, ini biasanya gue pakai setelah jeansnya udah selesai gue cuci. Biasanya gue juga menambahkan sedikit pewangi biar jeansnya nggak bau-bau banget lah. Untuk pewanginya sendiri gue pakai yang sasetan aja, karena emang yang gue butuhin cuma sedikit. Yang penting tanpa ada bahan pemutihnya. Begitu juga dengan deterjennya. Oke? Nah, untuk jeans yang akan gue cuci hari ini yaitu jeans dari brand Flathead, artikelnya D306. Nah, kebetulan jeansnya ini berumur sekitar 2 tahun. Yang kita bisa lihat di bagian lavet itu udah bener-bener kotor dan dempul banget. Ini bisa dibilang ini celana tempur sih, karena kelihatan lah dari pemakaiannya tuh. Wah, ini tuh udah bener-bener keluar. For your information, jeans ini tuh udah pernah dicuci dengan metode sea wash sebelumnya ya. Jadi untuk pencucian pertama dia melakukan langsung ke sea wash. Waktu itu momennya itu katanya di pantai Bali, gue nggak tahu di mananya. Cukup menarik sebenarnya. Di sea wash dulu, baru di hand wash. Biasanya gue hand wash dulu sih, baru di sea wash. Nah, pada bagian back pocket atau crotch dan lain-lainnya nih adalah bagian yang paling kotor dari celana jeans menurut gue. Selain si bagian lavet yang ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya tuh udah berubah menjadi kekuningan, kecoklatan, bahkan sampai ke hijau-hijauan. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk jeans lo tuh dicuci. Sebelum jeans lo disiram, baiknya itu jeansnya tuh diratain nih seperti ini nih, biar nantinya nggak menimbulkan lipatan-lipatan baru ketika disikat. Suka ada lipatan yang seperti ini, nanti kan pas disikat dia bersihnya itu cuma bagian sini, bagian sininya malah nggak kesikat, jadi sayang banget. Patokannya cuma di bagian outsem sama insemnya aja, yang penting lurus. Emang rada susah sih, apalagi di bagian dengkul nih, biasanya dia agak nonjol ke depan. Wajar sih yang kayak gini-gini. Step pertama, siram dulu jeansnya. Nah, biasanya untuk penyiraman jeans gue ngelakuinnya tuh dari atas nih. Aduh, sorry guys, ada lumutnya. Bukan siraman rohani sih. Kadang suka gue kencengin kalau jeansnya tuh emang kotor banget. Agak gue semprot sedikit. Dan untuk penyiramannya juga menurut gue agak cukup lama ya, karena pengen airnya tuh meresap sampai dalam. Dan step kedua,
Pastiin sabunnya merata nih ke jeans. Step ketiga, sikat coy. Nah, seperti yang tadi gue bilang, sebelum kalian menyikat, pastiin dulu nih bagian-bagian kotor yang mana yang lo inget. Jadi, biasanya kan bagian kotor juga nggak merata ya. Ada yang di bagian sini nih yang paling kotor, ada yang di bagian kaki. Itu lo pastiin dulu. Jangan lupa lo make sure lah sebelum nantinya lo bilas. Takutnya nanti hasil sikatan lo atau bersihnya itu nggak merata. Nah, di bagian sini nih yang kotor, yang susah banget nih. Tuh, yang tadi gue bilang harus rata dulu permukaannya. Tuh, ditarik lagi. Tuh, lihat kan indigo lossnya tuh udah lumayan, karena emang jeansnya emang nggak pernah dicuci gitu. Jadi menurut gue indigo loss itu ya wajar, karena emang lo memaksimalkan fadingnya itu kan, kemudaran pada jeans itu kan. Nah, kalau indigonya nggak loss ya jeans lo nggak akan pudar gitu. Oh, bisa lihat nih di sini. Nah, jangan lupa nih lo sikat di bagian waistbandnya, karena ini nih yang menjadi sarang keringet menurut gue pada jeans. Bagian dalamnya jangan lupa, nggak apa-apa lo sikat aja. Ini bukan hal yang instan menurut gue pada pencucian jeans. Kalau mau instan ya sebenarnya machine wash aja. Wah, karena dirasa kurang kelihatan, jadi biasa gue tambahin air nih, biar enak juga digosok aja sebenarnya. Nah, tadi kan di bagian sini kan kotor banget nih. Tuh, lo lihat. Kalau udah, lo siram aja. Tuh, lo bisa lihat tuh. Indigo lossnya banyak banget kan. Wih, gokil. Dan ini menurut gue satisfying banget cuy. Nah, biasanya gue gini juga nih. Untuk memastikan bagian-bagian mana nih yang masih kotor. Kan kalau kena air kayak gini kan kelihatan tuh. Ih, gila ya. Gue paling senang sih hasil pemudaran daripada jeans Jepang, sumpah. Warnanya tuh natural banget cuy. Wah, di sini masih kuning-kuning nih. Gue sikat dulu guys, dikit. Nggak apa-apa. Gue sikat ulang. Makanya yang tadi gue bilang, nyuci jeans yang dengan metode hand wash tuh emang rada effort sih. Cuman hasilnya pasti lu puas banget. Tuh. Nah, lo lihat nih. Ini adalah hal yang cukup menyenangkan bagi gue ketika jeansnya itu ada genangan air bersih yang bikin gue nggak sabar nanti hasilnya gimana ya, pas keringnya gimana ya. Kita lanjut balik jeansnya dan sikat bagian belakangnya. Yang tadi gue bilang, kalau lo pakai deterjen bubuk, lo lebih enak ngeratain deterjennya dibanding lo pakai deterjen cair. Sebenarnya nggak masalah sih kalau pakai cair pun. Gue dulu pernah cuci pakai deterjen cair, terus gue ratain dulu nih deterjen cairnya semuanya, terus gue sikat di bagian sini. Yang di sini kelamaan, dia menimbulkan bercak di bagian tertentu ya, bikin gue kayak anjing kurang banget nih gitu. Karena gue memutuskan untuk pakai deterjen bubuk sih. Nah, kalau untuk bagian belakang biasanya gue penyikatan pertama tuh ya di bagian honeycombsnya sih, karena gue tahu banget bagian sini yang menarik untuk dilihat. Nah, untuk bagian back pocketnya gue selalu sikatnya agak pelan-pelan, karena kan di sini banyak stitching ya, jahitan yang sering tergesek satu sama lain. Kita menjaga biar stitchingnya nggak rusak, terus juga arcuate-nya biar nggak rusak. Makanya kita sikat pelan-pelan, pakai perasaan. Biasa di bagian yoke nih di atasnya suka ngeriting-ngeriting gitu kan. Nah, gue suka tarik kayak gini, terus gue sikat. Kalian juga harus hati-hati nih untuk sikat di bagian crotch. Di bagian crotch-nya, karena ya udah rentan gitu loh. Apalagi jeans yang pemakaiannya udah bertahun-tahun, dia gampang sobek, gampang terurai juga. Untuk leather patch-nya ya nggak usah disikat sih, saran gue, biar nggak rusak. Cukup disikat pinggirannya aja. Nanti untuk leather patch ada treatmentnya sendiri setelah dicuci, seperti itu. Biasanya nih pada bagian insem atau outsem, gue suka gue lurusin kayak gini, gue sikat biar rata aja bersihnya. Tuh.
biar nggak suka ada tuh timbul garis putih banget di bagian inseam atau outsem, ya itu karena nggak disikat diratain kayak gini. Nah kita langsung bilas aja kayak gini seperti biasa, agak kencang juga nggak masalah. Dari bagian depan, dari bagian atas. Emang agak lama nih dia nyemprotnya, karena emang bagian sini kotor banget. Tuh lo lihat deh, ini golosnya tuh banyak banget sih, parah. Honeycombsnya, wah ini honeycombsnya kelihatan banget cuy. Tuh, gokil. Tuh, bagian dalamnya juga nggak apa-apa kalau lo mau siram, karena pasti kan ada deterjen yang masuk ke dalam. Bagian dalamnya juga kalau mau siram aja nggak apa-apa. Ini adalah step terakhir, yaitu kita isi airnya setengah juga cukup. Yang penting jeansnya tuh mampu kerendam sampai full bagian atas kayak gitu. Nanti kita akan tambahkan sedikit wangi untuk menghilangkan deterjen pada jeans. Sisa-sisa deterjen tuh biasanya masih ada tuh. Yang kedua ya pastinya biar jeans lo tuh nggak bau deterjen banget, karena bau deterjen tuh menurut gua cukup tajam. Kita langsung rendam aja ya kayak gini. Biasanya gue kayak gini nih, wih lucu banget kan, seru kan? Terus gue angkat lagi, gue lakuin kayak gini lagi 5 kali aja cukup sih, 5 kali. Nah di bagian belakang sudah, lalu kita balik, kita lipat ke bagian depan biar lebih rata dan adil aja. Nah setelah kayak gini, gue biasanya cuma tinggal tunggu aja sampai sekitar 10 sampai 15 menit udah cukup sih, biar bikin deterjennya itu benar-benar hilang. Ya pas 15 menit lebih 2 detik. Wih, gue senang banget ngeliat hasilnya nih. Dan step terakhir kita langsung jemur aja jeansnya. Posisi jemurnya lo mau inside out atau enggak pun nggak masalah. Habis tinggal lo jemur aja kayak gini. Nah gampang kan, gak nyampe 30 menit, dan ini lo bisa lo lakuin dimanapun. Sampai di pinggir jalan pun lo bisa. Gue selalu ngebuka bagian jeansnya kayak gini tuh, biar ada sirkulasi udara yang masuk dari atas ke bawah. Usahain juga kalian ketika jemur jeans jangan pernah kenain sinar matahari langsung 2-3 hari lah, pasti jeans itu bakal bener-bener kering. Nah jadi lo share aja deh video ini ke teman-teman lo yang jeansnya udah kotor banget, yang udah bau banget, bahkan ketika lo nongkrong tuh lo udah ngerasa risih. Udah lo bilang lu nonton aja videonya Darahku Biru, klik tombol like, subscribe, dan komen pendapat lo tentang seputaran jeans, denim, dan juga lifestyle. Sampai ketemu di Denim 101.